Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Baik, bertemu lagi dengan Bapak pada hari ini, yaitu hari Senin. Pada hari ini kita akan mempelajari Tartili jilid 4. Kita akan melanjutkan bacaan kita yang kemarin. Sempat kita jeda sejenak guna untuk mempelajari hukum dan sukun dan tanwin dalam ilmu tajwid. Lalu kita akan melanjutkan lagi, yaitu pada halaman 17. Kita akan belajar mulai dari halaman 17 sampai halaman 24. Pada hari ini kita akan mempelajari halaman 17 sampai halaman 24 dalam Tartili jilid 4. Baik, kita akan mempelajari yaitu perbedaan makhraj atau sifat huruf dari tak sukun, lalu ada fa sukun. Di halaman 17 kita akan belajar tak sukun dan fa sukun. Lalu di halaman 19 kita akan belajar ro sukun. Lalu di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 21, kita akan mempelajari tentang alif atau hamzah yang disukunkan, lalu ain yang disukunkan, dan terakhir sebelum terakhir kita juga akan melihat perbedaan antara hamzah atau alif yang disukunkan dan kaf yang disukunkan. Lalu pada halaman 24 atau halaman terakhir kita akan mempelajari tentang go sukun. Kita akan mempelajari yang pertama ada tak sukun, fa sukun, ro sukun, alif. Perbedaan alif yang disukunkan antara alif atau hamzah dengan ain, alif atau hamzah dengan kaf, lalu yang terakhir dengan ro. Baik, anak-anak sekalian, dipersiapkan bukunya, buku Tartili jilid 4, dibuka halaman 17. Baik, mari kita belajar. Untuk yang pertama, jika kita lihat pada halaman 17, ada kalimat ba disambung dengan ta, atau ada kata ba berharokat fathah disambung dengan tak sukun, lalu ada ba berharokat kasroh disambung dengan tak sukun, dan ba berharokat dhammah disambung dengan tak sukun. Lalu di bawahnya ada ba disambungkan dengan fa yang disukunkan, lalu dengan fa yang ba yang dikasrohkan disambung dengan fa yang disukunkan, lalu ada ba dhammah disambung dengan fa yang disukunkan. Perhatikan di halaman 17, di situ ada kata laju nafas, keluar dari hidung, hindari pengucapan C. Hindari pengucapan C. Jadi bukan dibaca, perhatikan sini. Ketiga contoh ini di halaman 17 ada bats, bits, buts. Dibacanya bukan baca. Ini bukan dibaca baca. Salah. Lalu ini juga bukan dibaca beach. Ini juga bukan dibaca buj. Salah. Bagaimana pengucapan yang benar? Pengucapan yang benar dari tak yang disukunkan adalah jika kalian pernah menaiki sebuah mobil, tepatnya adalah bis apapun itu. Jika atau kalian pernah mendengar bis atau truk yang ngerem, yang sopirnya menginjak rem saat ingin berhenti, ada seperti keluar suara angin, atau istilahnya kalau dalam dunia otomotif, dunia mobil disebutnya rem angin. Nah, suara huruf ta yang disukunkan itu mirip dengan suaranya rem angin, yaitu bats. Ada s-nya di belakang. Bats, beats, boots, ya. Bats, beats, boots.
Lihat contohnya di baris pertama, atmim lana. Di taknya kalimatnya seperti ini. Kalimat seperti ini di baris pertama, ya, baris pertama atau kalimat yang pertama dalam Taktili jilid 4 halaman 17. Di sini ada hamzah atau alif bertemu dengan tak sukun. Pembacaannya atau pengucapannya bukan ajmim, bukan ajmim, itu salah. Kalau kalian baca ajmim menggunakan c itu salah, salah total. Yang benar pengucapannya adalah ajmim, ajmim. Apalagi sekali lagi pengucapan benar ajmim. Ajmim lana nurona. Ajmim lana nurona. Kalau di sampingnya atau di nomor 2 di baris pertama wataquluna bi af. Nah, ini masuk ke huruf fa. Untuk baris pertama nomor 2. Kata kedua, kata pertama contoh dari tak. Atmim lana at, bukan at, tidak berarti di at, bukan juga di abad. Jadi bukan dibaca at, misalnya bukan dibaca juga at, salah. Tapi ada at, ini ada s nya sedikit. Atmim, ada spasi, ada jedanya. Atmim lana. Kalau remangnya kan tes, suara itu tes. Nanti juga atmim lana. Itu pengucapannya untuk tak sukun. Lalu ada fa sukun. Pengucapan huruf fa yang benar adalah ketika kalian menaruh kapas di sini, kapas, gulungan kapas kecil tipis ditaruh di sini. Ketika kalian mengucapkan huruf fa, sebelum huruf atau bunyi huruf itu keluar, kapasnya sudah terbang atau sudah tertiup. Simpelnya atau gampangnya adalah mengeluarkan anginnya dahulu baru hurufnya. Af, fa, fa, fa. Nah, anginnya keluar dulu. Bisa kalian rasakan, kalian taruh tangan kalian di sini. Af, atau fa, fa. Kalau anginnya dulu yang keluar baru huruf, berarti benar. Tapi kalau hurufnya dulu yang keluar baru anginnya atau berbarengan antara huruf dengan angin, maka masih salah pengucapan fa-nya. Af, fa. Oke, contoh kedua. Contoh dari fa yang disukunkan. Bunyinya di situ wataquluna. Wataquluna bi afwa hikum. Wataquluna bi afwahikum. Ini kita akan melihat contoh di sini, yaitu antara alif atau hamzah bertemu dengan huruf fa. Kalau tadi kita sudah belajar antara hamzah atau alif bertemu dengan tak yang disukunkan, kita akan belajar tentang yang fa yang disukunkan. Ini contohnya. Oke. Perhatikan di sini. Wataquluna. Kita tahu dhamma bertemu wawu hukumnya mad tabi'i, maka harus dibaca panjang. Kita pelajari, fokuskan di sini. Bi afwahikum.
bukan dengan huruf P, bukan bi'ab. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, dalam Latin, huruf Latin, jika menggunakan huruf P maka akan seperti ini jadinya. Bi'ab. Bi'abwa. Ini menggunakan huruf P. Benar atau salah? Salah. Ini salah. Yang benar, jika ditulis menggunakan bahasa Indonesia maka menjadi seperti ini. Nah, menggunakan huruf F. Bi'afwahikum. Ingat, pengucapan huruf fa yang benar adalah anginnya keluar dahulu baru hurufnya. Bukan hurufnya dahulu baru anginnya atau berbarengan atau bersamaan. Tidak. Yang benar angin terlebih dahulu keluar dari mulut baru huruf. Bi'afwahikum. Tuh. Ini benar. Jadi untuk penggunaan huruf ta ini hindari huruf C dalam pengucapan tak sukun. Hindari penggunaan huruf C dalam pengucapan tak sukun. Ini harus dihindari, ya. Bukan bi'aj, bukan baj, tapi baj. Lalu untuk huruf fa, hindari pengucapan huruf P dalam pengucapan fa sukun. Ini perhatikan di sini. Ini harus kalian perhatikan. Untuk huruf tak sukun hindari pengucapan C. Tapi pengucapan tak sukun seperti rem angin, ya. Baj, bit, but, baj, bit, but. Mim, mim lana nurona. Contoh lagi, fazadat. Nah, dalam baris kedua halaman 17, fazadat hum. Bukan fazadaj, bukan fadajaj, tapi fazadat, maaf. Fazadat hum. Ini juga demikian mim. Hindari huruf C dalam pengucapan tak sukun. Untuk fa bukan menggunakan huruf P, bukan bi'ab, tapi bi'af. Jika masih menggunakan bi'ab, ini masih salah. Yang benar bi'af. Bi'afwahikum, bi'af. Perhatikan, bi'af. Hindari pengucapan huruf P dalam pengucapan fa sukun. Ini untuk halaman 17 tak sukun dan fa sukun. Contohnya banyak di situ. Ada fazadat hum imanan. Ada ala nafsihi basiratun. Ala nafsihi basiratun. Fa-nya diperhatikan. Oke. Ini untuk tak sukun dan fa sukun. Yang ingin menuliskan ini di buku tulisnya Bapak persilahkan. Silakan yang ingin menulis ditulis terlebih dahulu.
Oke, baik. Kita masuk ke halaman selanjutnya dan huruf selanjutnya. Yaitu tentang huruf ro sukun. Ro sukun. Halaman 19. Ro sukun. Di situ ada ba bertemu dengan ro sukun. Bar, ada bir, ada bur. Bar, bir, bur. Di halaman 19 di bawah contoh, 3 contoh di atas ada keterangan seperti ini. Getar ro atau huruf ro. Getar ro. Ya. Di sini Bapak tuliskan saja. Getar ro itu 2 getar saja. Getar pada huruf ro yaitu hanya 2 getaran saja, tidak banyak-banyak, bukan bar, bir sampai 3 sampai 4 getaran, itu salah. Bar 2. Apa yang kita merasakan ada getaran di dalam mulut kita ketika mengucapkan huruf ro. Bar. Naik, turun, selesai. Bar, bir, bur. Itu pengucapan huruf ro. Bar. Bukan panjang ber atau ber, tidak seperti itu. Contoh, baik. Lihat contohnya di baris pertama. Ini untuk contohnya. Wal Qur'an. Wal Qur'an, maaf. Wal Qur'anal azim. Wal Qur'anal azim. Ini contohnya. Wal Qur'anal azim. Tahu contoh sampingnya? Yakadu sana berqihi. Sana berqihi. Ada wal Qur'anal azima. Perhatikan di sini, ro sukun. Ya. Wal Qur'ana, al-Qur'anul Karim. Wal Qur'anal azima. Ro-nya hanya 2 getaran, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi ya bacanya benar wal Qur'ana, bukan dibaca panjang. Wal Ro-nya sampai bergetarnya banyak sekali, itu masih salah. Dan memang salah, tidak bisa dibenarkan. Karena kita lihat keterangan di sini, getar ro itu hanya 2 getaran saja. Kuncinya ada di sini. 2 getar saja, tidak lebih dan tidak kurang. Wal Qur'anal azima yakadu sana barqihi. Yakadu sana barqihi. Ro-nya hanya 2 getaran saja. Itu untuk ro sukun di halaman 19. Nanti bisa diperhatikan di rumah, dibaca secara mandiri.
Lalu kita masuk ke halaman selanjutnya. Halaman 21. Nah. Halaman 21.